Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari berita hoax menyatakan uang haji 38 triliun dipakai Joko Widodo. Banyak tudingan negatif dari masyarakat kepada Presiden Joko Widodo, antara lain dituduh PKI lah, Cina, dan lain sebagainya. Dan Presiden Joko Widodo tidak marah, dan biasanya tudingan ini datangnya dari kelompok politik, lawan politiknya, ataupun daripada para pengusaha, atau yang sifatnya usahanya banyak rugi karena tindakan Joko Widodo, sepertinya zaman pemerintahan di mana banyak uang negara dimakan, sehingga sekarang uang itu disita dari keluarganya. Dan juga banyak juga orang-orang yang bergerak di dunia perminyakan yang tadinya seenaknya saja menaikkan harga minyak, sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah sehingga mereka merasa rugi. Dan inilah mungkin diduga yang membuat surat tersebut, di mana karena Jokowi merasa tidak marah lalu menuding bahwa uang haji sebesar 38 triliun dipakai Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk menjatuhkan nama Presiden Joko Widodo. Katanya uang 38 triliun tersebut digunakan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan pembangunan. Padahal diduga tudingan tersebut datang dari pihak lawannya, baik lawan mengambil kekayaan negara maupun pengelola BBM yang tadinya seenaknya menaikkan harga BBM, sekarang tidak bisa lagi. Dan juga masih banyak lagi dari lawan politiknya yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. Karena kalau Presiden Joko Widodo ini jatuh, mungkin para pengusaha tersebut bisa hidup lagi dan menjadi kaya lagi. Demikian juga lawan politiknya mungkin bisa menduduki jabatan di pemerintahan. Ini jadi banyak. Jadi sampai dituding Presiden Joko Widodo menggunakan uang haji sebesar 38 triliun untuk biaya pembangunan. Jadi saya lihat tudingan tersebut tidak benar. Jadi katanya tudingan tersebut ada hoax. Karena semua yang ditudingkan itu uang sebesar 38 triliun uang haji tersebut ada disimpan di BPH, itu badan pengelola haji itu. Sampai sekarang ada di sana, tidak ada digunakan untuk apa-apa dan aman uangnya disimpan oleh BPH tersebut. Jadi saya lihat di situ. Dan sekarang kalau ada tudingan-tudingan penggunaan uang daripada calon haji tersebut sepertinya nggak masuk akal, hanya sedikit jumlahnya. Padahal Presiden Joko Widodo ini sampai memegang uang ribuan triliun tidak ada masalah, semua digunakan untuk biaya pembangunan. Tidak mungkin dia menggunakan uang haji tersebut untuk membangun proyek di negara ini. Jadi apalagi untuk dinikmati sendiri, tidak mungkin. Itulah saya lihat banyak tudingan-tudingan negatif tersebut hanya tujuannya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. Karena nama Presiden Joko Widodo ini yang sudah terlalu baik di tengah-tengah masyarakat. Dan juga sudah banyak orang-orang yang korban yang sifatnya makan uang rakyat ditindaknya dalam bentuk seperti pengelola BBM yang tadinya mereka berkuasa yang menaikkan harga BBM seenaknya mencari keuntungan. Sekarang sudah diambil alih oleh Pertamina dan dikawal oleh Pertamina sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Demikian juga dulu waktu bapaknya pejabat banyak harta kekayaan disimpannya, dibagi-bagikan kepada anaknya. Sekarang uang tersebut ditarik kembali satu persatu dari keluarganya sehingga keluarganya marah dan nanti bisa jatuh miskin. Belum lagi harta kekayaannya banyak disimpan di luar negeri. Inilah saya lihat banyak hal-hal ini yang datangnya dari pihak lawan Presiden Joko Widodo. Padahal semua tindakan Presiden Joko Widodo untuk rakyat. Dia dapat menyita uang tersebut untuk digunakan kepentingan rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau hanya uang 38 triliun itu termasuk kecil itu. Padahal
Presiden Joko Widodo sering memegang uang puluhan ribuan triliun, tetapi tidak ada satupun tanda-tanda digunakannya untuk kepentingan pribadi. Semua dilakukannya untuk pembangunan negara Indonesia ini. Jadi berita hoax tersebut sudah masuk perbuatan kejahatan dengan merusak nama baik Presiden Joko Widodo, melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan. Jadi saya lihat ancaman hukumannya 9 bulan, termasuk penghinaan dan merusak nama baik Presiden Joko Widodo tersebut. Jadi harapan saya agar polisi menangkap yang membuat berita bohong dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak terulang lagi di kemudian hari, dan perlu ditindak secara tegas agar kelihatan hukum itu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, tidak seenaknya menyebarkan berita bohong atau berita hoax tersebut. Harapan saya supaya polisi menindaknya, menangkap dan menahannya dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.